Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala musalliyan musalliman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam la hawla la quwwata illa billah wa shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azila aw uzalla aw adilla aw udlama aw ajhala aw yajhala alayya wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima wastaghfirillah inna Allaha kana ghafuran rahima. ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يكون عليهم وكيلا. Para jemaah salat zuhur Masjidul Islam yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa bersama kembali pada siang ini mengkaji atau bermudzakarah membahas tafsir surat An-Nisa ayat yang ke-104-105 insyaallah ayat yang ke-105 terakhir berkaitan dengan kemunafikan, berkaitan dengan kemunafikan, dengan ijtihad, lalu kemudian berkaitan dengan pembelaan dan pengacara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 105, Inna anzalna. Inna sesungguhnya kami, anzalna itu menurunkan siapa kami? Menurunkan ilaika kepada Muhammad Alkitab kepada Alkitab dari Quran bil haqqi dengan hak. Tujuannya Al-Quran diturunkan dengan hak litahkuma supaya bisa memutuskan siapa kamu Muhammad bainan nasi di tengah-tengah manusia, memutuskan bima dengan sesuatu arah yang memperlihatkan siapa Allah, arah yang memperlihatkan pada arah yang memperlihatkan pada maka kepadamu Allah subhanahu wala takun, dan jangan ada siapa kamu ini bagi orang-orang yang khianat, jangan ada khosiman sebagai pembela. Wastaghfir, dan meminta ampun siapa kamu Allah pada Allah. Inna Allah sesungguhnya Allah kan ada siapa Allah Ghafurun itu zat yang maha pengampun, Rahiman itu zat yang maha penyayang. Ayat ini dulu kita bahas. Dalam ayat 105 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami menurunkan kepada Al-Quran
dengan hak tujuannya agar kamu memberi keputusan di tengah-tengah manusia dengan sesuatu yang Allah perlihatkan kepadamu, dan jangan sampai kamu menjadi pembeda dari orang-orang yang berkhianat. Kalau untuk Nabi di mana Allah, tentu Al-Quran diturunkan dalam rangka agar Nabi Muhammad memberi keputusan di tengah-tengah manusia dengan apa yang Allah perlihatkan pada Nabi Muhammad, berarti wahyu. Di Nabi kita menyampaikan apa yang ada di Al-Quran, disampaikan kepada para sahabat dan segala hal yang berkaitan dengan problematika di tengah-tengah mereka, agar apa? Agar keputusan yang disampaikan oleh Nabi itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima Allah. Sementara kalau untuk kita, ya, kita ini bukan Nabi. Kita bukan Nabi, tapi orang yang mengikuti namanya umat. Apakah bisa kemudian memutuskan dengan apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada kita? Bisa, tapi melalui disiplin ilmu. Melalui disiplin ilmu ini kita bisa memutuskan perkara yang terjadi di tengah manusia sesuai dengan disiplin ilmu yang kita miliki, tetapi hasil keputusan belum tentu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Belum tentu. Kenapa? Karena ada potensi ketika kita memutuskan sesuai dengan Al-Quran pun menurut kita ini, itu ada peluang salah. Terbukti Al-Quran disampaikan ke kita, lalu kemudian ada kasus, kemudian kita memutuskan melalui Al-Quran, tapi ternyata setiap umat yang berkapasitas untuk memberi keputusan menggunakan Al-Quran itu ternyata bisa beda pendapat itu, padahal sama-sama mengambil dari Quran. Maka ini disebut dengan ijtihad. Nah, ijtihad itu benar dapat pahala, salah dapat pahala. Ya, yang harus diketahui itu tidak mesti benar, tapi benar itu dapat pahala, salah yang tidak dapat dosa, tetap dapat pahala. Karena Nabi pernah bersabda, "Man ijtahada fa asaba falahu ajrun wa man ijtahada fa asaba fa akhta'a falahu ajrun wahid." Barang siapa yang berusaha maksimal untuk menemukan satu keputusan hukum, yang penting dia memang kredibilitas, lalu kemudian hasil ijtihadnya itu benar, Allah kasih dia 2 pahala. Kalau kemudian hasil keputusannya salah, maka Allah akan beri dia 1 pahala. Jadi tidak pernah dosa orang berijtihad itu meskipun salah. Nah, ayat ini untuk kita itu menjadi dasar bahwasannya Al-Quran itu menjadi pedoman hidup untuk memutuskan apapun yang terjadi di tengah-tengah manusia sesuai dengan apa yang Allah perlihatkan. Cara Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad itu wahyu, karena ayat Quran wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak pernah menyampaikan berdasarkan hawa nafsu, tetapi pasti landasannya adalah wahyu. Tapi kalau kita ini kan namanya Allah memberikan informasi, kadang ada namanya ilmu mauhibah. Ilmu mauhibah itu semacam ilham. Ilham itu kayak ada tersirat sesuatu yang sesuatu ini mungkin tidak tersirat pada orang lain. Makanya namanya kadang disebutkan ada sesuatu yang tersirat dari yang tersurat. Dalam surat ini begini, ya. Dalam surat ini begini. Saya contohkan aja sekarang ini. Mungkin kita nyambung gak dengan ayat Quran berkaitan dengan Inna Sofa wal Marwah.
Ini kalau kita nggak merujuk pada tafsir, tapi ulama belum tentu sama. Tapi kalau kita renungkan begini, kenapa ayat inna sofa wal marwata min sya'airillah, ayat yang berkaitan dengan bukit Sofa dan bukit Marwah itu kemudian diletakkan setelah ayat yang berkaitan dengan musibah, dengan ujian manusia. Padahal kan alatnya kayak tidak ke situ ya. Kalau kita baca ayatnya kan begini, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris shabirin. Sungguh kami betul-betul akan menguji kalian dengan sedikit sekian banyak ujian, namanya bisyai'in minal khawf, ada rasa takut, ada rasa lapar dan seterusnya. Lalu kemudian menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ciri-cirinya ketika ditimpa musibah lalu mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bisa seperti ini, mereka adalah orang-orang yang dapat sholawat, dapat rahmat dan dapat petunjuk. Setelah ayat ini dijelaskan, baru kemudian Allah menyebut inna sofa wal marwata min sya'airillah, sesungguhnya bukit Sofa dan bukit Marwah itu adalah satu syiar dari sekian syiar-syiarnya Allah. Yang akan kita kaji kan kenapa kok pembahasan bukit Sofa diletakkan setelah ayat ujian. Ternyata kalau kita renungkan, hebatnya ayat ini mencantumkan bukit Sofa setelah ayat ujian, karena salah satu bentuk ujian yang ditimpakan kepada manusia adalah ujian ditinggal oleh suami, ditinggal oleh keluarga, ujian mengasuh anak pada saat ekonomi sedang sulit. Oh, itu gimana ya? Ujian berat sekali. Ekonomi lagi sulit-sulitnya malah ditinggal suami, padahal dia sedang mengasuh anak. Makanya ujian yang Allah sampaikan manusia akan diuji dengan sekian banyak ujian, ada rasa lapar, kekhawatiran, ketakutan dan seterusnya itu. Di situ ayat bukit Sofa disampaikan. Kenapa? Karena dalam bukit Sofa dan bukit Marwah ada sebuah peristiwa besar berupa ujian yang Allah timpakan kepada seorang wanita yang bernama Hajar, ditinggal oleh suaminya Nabi Ibrahim. Bukan hanya ditinggal biasa ketika sebekal itu aja, tetapi ditinggal di satu tempat yang tetangga tidak ada, rumah tidak ada. Lalu kemudian bukan hanya tetangga dan rumah tidak ada, tetapi ditinggal di satu lembah yang pepohonan pun juga tidak ada. Tuh, kalau dibayangkan kayak gitu gimana? Wah, ini ujian super. Ini ujian super itu. Yaitu adalah ujian betapa beratnya di kondisi ekonomi yang sedang sempit, tidak ada tetangga, tidak ada rumah, tidak ada pohon, artinya tidak ada peluang untuk memperoleh air minum, makanan nggak ada, bantuan dari tetangga juga tidak ada, tapi suami pergi meninggalkan. Wah, itu ujian besar. Maka inna sofa wal marwata min sya'airillah ini dicantumkan setelah walana bulan nakum. Itu sampel yang Allah taruh untuk menjelaskan betapa hebatnya sebuah ujian, tetapi karena bersabar dilalui, kemudian akhirnya memperoleh sholawat, memperoleh rahmat, memperoleh petunjuk. Ujung-ujungnya Allah memberikan sholawat, memberikan rahmat, memberikan petunjuk kepada Sayyidah Hajar dan putranya yaitu Nabi Ismail, didatangkan air zam-zam. Itu namanya ilmu yang tersirat dari yang tersurat. Nah, Nabi Muhammad begitu, ketika ada Al-Quran turun, maka Al-Quran yang turun itu adalah sesuatu yang digunakan oleh Nabi sebagai referensi untuk memutuskan hukum di tengah-tengah manusia. Dan yang disampaikan nanti pasti benar, karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi ketika kita yang menyampaikan, kira-kira benar nggak ketika pakai Quran? Ketika kita sudah menggunakan Quran ini, benar nggak?
Menggunakan Qurannya benar, tapi hasil kesimpulannya untuk membuat sebuah keputusan bisa benar, bisa salah. Tapi ketika benar pasti pahala, ketika salah juga pasti pahala. Yang penting sesuai standar ijtihad. Bukan sembarang orang yang membuat keputusan. Kalau enggak, ya nanti itulah ujung-ujungnya melihat Al-Quran secara terang kan bermasalah. Ya kalau kan banyak ayat haram itu termasuk hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Diharamkan atas kalian apa? Bangkai, darah. Lalu kemudian hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, daging babi. Kalau hanya pakai itu kan secara otomatis setiap bangkai lalu kemudian kita putuskan haram. Modelnya Quran. Padahal ada hadis, tidak semua bangkai itu haram. Di antaranya apa? Bangkai belalang dan bangkai ikan. Lalu kemudian Allah juga haramkan darah. Tapi darah kan berjenis. Ternyata tidak semua darah kemudian haram. Ada kambing, ada tihal yang kemudian dihalalkan. Lalu kemudian walahmul khinzir, yang diharamkan kan daging babi. Lalu kemudian karena ayatnya cuma daging babi, oh berarti kalau bukan daging babi halal, banyak yang dihalalkan. Karena ayat Qurannya itu cuma daging babi. Wah ini halal, ini halal, ini halal. Katanya di Quran yang haram itu daging babi. Wah ini masalah. Nah disinilah kemudian pentingnya orang memiliki disiplin keilmuan yang banyak, sehingga antara Al-Quran satu ayat dengan yang lain itu bisa dikombinasikan dan dikompromikan. Lalu kemudian Al-Quran dan hadis juga bisa sama dipertemukan, namanya dijadikan, itu bisa bukan. Ketika semua disiplin ilmu sudah dimiliki, baru kemudian dia sah untuk membuat produk hukum yang disebut dengan ijtihad. Nah itu pun ulama-ulama dulu itu ketika sudah mau memutuskan itu sudah sesuai disiplin ilmunya udah benar, itu masih kadang istikharah dulu, sholat dulu 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah apakah hasil ijtihadnya ini benar apa enggak. Ya itu memastikan dulu dengan yakin. Setelah yakin baru kemudian disampaikan, terjadilah produk hukum. Tapi uniknya hukum yang disampaikan kadang tidak sama dengan yang lain. Padahal sama loh, dalilnya sama, semuanya juga sama, tetapi menghasilkan produk hukum yang berbeda. Dan menurut saya itu sah-sah saja. Karena semua orang bisa mengatakan ini rendang, ini rendang, ini rendang, tapi rasanya juga tetap beda. Sama-sama rendang, tapi si A meraciknya seperti ini, si B meraciknya seperti ini. Sama-sama rendang, rasanya bisa beda. Ya begitulah Allah menunjukkan pada si A seperti ini. Ini tetap produk hukum yang benar, cuman hasilnya pun menjadi beda. Kira-kira salah apa enggak? Bisa salah, tapi berpahala apa enggak? Tetap berpahala. Cuma bedanya yang benar dikasih 2, yang salah dikasih 1. Nah Quran diturunkan di tengah-tengah Nabi Muhammad itu dalam rangka itu, dalam rangka litahkuma bainan nas bima araqallah. Anzalna ilaika ya Muhammad al-Qur'an mutalabbisan bil haqqi litahkuma bainan nas bima araqaka Allah wa auha bihi ilaik. Lalu kemudian Allah bilang wala taqul lil qa'imina husna. Kamu jangan sampai menjadi pembelanya orang-orang yang khianat. Ya, kalau Nabi Muhammad tentu tidak akan menjadi pembela orang yang berkhianat. Ayat ini berarti apa? Yang dikitopi Nabi Muhammad, tapi kemudian ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, tetapi kitobnya kita semua. Namanya
al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita semua jangan sampai menjadi pembela dari orang-orang yang khianat. Orang khianat kok dibela? Meskipun orang yang kemudian mau kita bela itu teman sendiri, tetap nggak boleh kalau dia berkhianat. Makanya dalam hadis itu sampai ada dua hadis yang kemudian nanti bisa dikompromikan pemahaman seperti apa. Kalau ini lihat nanti dalam kitab usul fiqh, ya, jangan bisa lihat dalam sulam an-nawawi yang paling inilah yang biasa ya, yang ukuran kecil. Itu di sana ada hadis begini. Khairu syuhud man istashhada qabla an yustashhada. Sebaik-baiknya saksi adalah orang yang bersaksi sebelum diminta menjadi saksi. Tapi hadis yang satu kok redaksinya begini. Syarrus syuhud man istashhada qabla an yustashhada. Seburuk-buruknya saksi adalah orang yang bersaksi sebelum diminta menjadi saksi. Ini kan bingung. Satunya sebaik-baiknya saksi adalah orang yang bersaksi sebelum diminta menjadi saksi. Tapi yang satunya kok malah seburuk-buruknya saksi adalah orang yang bersaksi sebelum diminta menjadi saksi. Ini kan jelas bertolak belakang. Tetapi ulama memahami ini, kemudian dilihat kronologinya. Setelah dipahami kronologinya, lalu kemudian diambil sebuah kesimpulan. Oh begini ternyata. Saksi yang terbaik adalah saksi sebelum dia diminta menjadi saksi sudah mau bersaksi. Itu ketika tidak ada orientasi apapun, seperti ada hubungan kekerabatan, hubungan keluarga, tapi dia betul-betul mau bersaksi karena melihat sebuah kebenaran. Padahal dia tidak diminta untuk menjadi saksi, tapi dia siap untuk menjadi saksi karena tak dia tahu betul-betul benar ini. Kebalikannya, seburuk-buruknya saksi, dia ini punya hubungan keluarga, tahu-tahu dia mengatakan saya siap untuk menjadi saksi dari istri saya siap menjadi saksi dari anak-anak saya, padahal belum ditunjuk untuk menjadi saksi. Maka ini adalah seburuk-buruknya saksi, karena pasti namanya hubungan keluarga itu ada orientasi tersendiri. Nah itu kemungkinan salah itu akan dibela kalau ada hubungan keluarga. Kalau ada hubungan pertemanan, kekerabatan yang akrab, pasti akan nanti ada kecenderungan dia tidak adil. Makanya kenapa di sini wala takun lil khawinina khosina. Jangan kamu menjadi pembelanya orang yang khianat. Bahkan dalam konsep pemilihan itu kan yang Quran biasanya kan pakai redaksi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu la tattakhidu aba'akum wa abna'akum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kalian menjadikan orang tua kalian atau anak-anak kalian awliya sebagai wali-wali kalian. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Apabila dia lebih mencintai kekufuran mengalahkan pada keimanan. Jadi ini karena manusia ini kecenderungannya kalau orang tuanya sendiri mau dibela, mau didukung. Kalau keluarganya sendiri mau didukung. Padahal khianat. Mana khianatnya? Dia mendahulukan kekafiran, kemudian mengalahkan keimanan. Nah yang Quran wala taqul lil khawinina muslimah. Kamu jangan sampai menjadi pembelanya orang-orang khianat. Nah, kalau itu terjadi, wastaghfirillah. Allah masih membuka doa. Wastaghfirillah, minta ampun kamu kepada Allah. Lalu kemudian wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah itu zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau memang sempat terjadi itu, maka kamu harus minta maaf. Oh ya Allah, kemarin ternyata saya menjadi pengacaranya si fulan, padahal si fulan itu salah, tak beda mati-matian. Sudah jelas-jelas salah.
lalu misal wah kemarin si kurang ini akan kalau tak beda, akhirnya dia kemudian bebas, sementara yang salah malah kemudian dipenjara. Itu gimana? Sementara keputusan sudah selesai, semuanya sudah ketok palu, ternyata gara-gara kita membela mati-matian, yang kita beda ternyata adalah khianat. Ternyata yang kita beda ini adalah sebuah pengkhianatan. Maka gimana? Wastaghfirillah, kita harus minta ampun kepada Allah. Ada nggak peluang? Ada. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah tetap bisa mengampuni. Kenapa? Karena Allah itu zat yang maha pengampun, maha penyayang. Tapi harus diingat, kalau yang tahu sebagai pembeda itu dibeda. Tapi kalau ternyata mau memutuskan sesuatu kemudian salah, kita sudah beda mati-matian ternyata khianat, ya minta maaf kepada Allah. Allah itu dan yang maha pemaaf. Insyaallah di sini bisa dipahami. Nah, ada yang mau didiskusikan? Kalau mau ada, dipersilakan. Boleh sesuai tema atau di luar tema, boleh silakan. Kalau nggak ada ya sudah cukup ya. Nanti besok insyaallah. Nah, kita dekat sama apa ini? Lebaran, kalau mau diskusi tentang hari raya, tentang kurban, apalagi hari tasyrik, tentang haji dan yang lain. Ya, monggo ada lagi mau bertanya. Kalau nggak ada, insyaallah besok kita akan berjumpa kembali di ayat yang ke-107 insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.